Masih ingat kan definisi design thinking yang kemarin telah kita bahas, yang mana memang tujuannya itu ya, tujuannya untuk membuat sebuah produk ataupun layanan. Yang mana produk dan layanan tersebut tentu saja tidak kita asal-asalan membuat produk ataupun layanan. Apalagi tidak berdasarkan misalkan kita punya keahlian buat bolu misalkan ya. Terus kita membuat bolu tanpa kita melihat apakah bolu yang kita buat tersebut memang sesuai dengan keinginan konsumen atau tidak. Karena bisa saja tiap daerah, tiap level atau tiap umur itu kan memiliki selera masing-masing gitu ya. Nah, sehingga dengan pendekatan ini nanti kita membuat produk ataupun layanan itu benar-benar diminati atau diinginkan oleh masyarakat. Nah, ini pertanyaannya sih kenapa kita harus menggunakan design thinking. Yang pertama, tentu saja ini akan mengurangi risiko sebelum meluncurkan ide baru. Jadi sebelum nanti ide baru tersebut diluncurkan dan dibuat sebuah produk, tentu saja dengan menggunakan design thinking ini akan mengurangi risiko. Risiko bahwa produk tersebut dari kegagalan gitu ya. Karena sebelumnya kita melalui tahapan evaluasi juga nanti ada 3 tahapan ya pada umumnya metode design thinking ada 3 tahapan, ada empati, terus ada ideasi dan juga ada prototype ya. Ya walaupun nanti pada tahapannya lebih banyak lagi tahapan-tahapannya nanti akan kita bahas satu persatu ya tahapan-tahapannya. Jadi kenapa harus menggunakan design thinking? Yang pertama, tentu saja akan mengurangi risiko sebelum ide baru, meluncurkan ide baru. Yang kedua, mempercepat proses pembelajaran. Nah, ini maksudnya pembelajaran di dalam kita mendapatkan feedback dari para pengguna, gitu ya. Karena pada tahapan design thinking ini kita juga harus bisa memahami apa yang diinginkan oleh konsumen. Dan sehingga dari konsumen tersebut akan masuk ke tahapan pembuatan produk baru atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk memperbaiki produk ataupun layanan yang telah ada. Yang ketiga, menghasilkan solusi yang inovatif. Ya. Jadi solusi yang nanti diberikan, karena memang design thinking ini kan dari pendekatan atau metode yang dalam menyelesaikan sebuah masalah ya, masalah berdasarkan pengguna. Nah nanti hasil dengan menggunakan design thinking ini akan menghasilkan sebuah solusi yang inovatif, ya. Yang mana dikatakan inovatif itu seperti apa sudah dijelaskan saya sebelumnya ya. Yang selanjutnya ini ada perbedaan antara pemasaran dan desain produk dan jasa. Pemasaran daring atau iklan secara digital ini tujuannya adalah buat orang jadi ingin sesuatu. Yang tadinya tidak ingin sesuatu, ini akan menjadi ingin sesuatu. Yang tadinya tidak ingin membeli, jadi ingin membeli. Itu bagian pemasaran atau marketing. Tapi dalam design thinking atau yang dalam mendesain produk atau jasa, mereka tujuannya adalah membuat sesuatu yang orang ingin. Jadi kebalikannya ya, kalau marketing itu kita harus bisa membuat orang itu jadi ingin. Kalau design thinking ini membuat sesuatu yang berdasarkan keinginan mereka. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada siklus dari design thinking. Pada siklus yang di atas ini ada yang namanya pahami, terus yang besarnya adalah eksplorasi dan realisasi ya. Yang mana kita juga pada tahap awal itu harus bisa memahami gitu ya. Memahami dulu apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, melalui tahap apa? Melalui tahap berempati ya. Karena kalau kita tidak bisa berempati, tentu kita tidak akan bisa menemukan kendala atau masalah yang dihadapi oleh konsumen. Sebagai contoh, kemarin saya jelaskan bahwa transfer antar bank itu tentu harus mengeluarkan biaya 6.500 ya. Kalau kita tidak memiliki empati, tentu kita tidak akan bisa menangkap peluang
peluang bisnis tersebut. Ternyata memang kalau kita memiliki rasa empati, karenanya gitu ya, kasihan mereka itu yang transfer antar bank itu harus mengeluarkan 6.500 ya. Nah, kita berempati terlebih dahulu. Kalau tidak ada empati ya tidak akan bisa menangkap peluang tersebut. Lalu didefinisikanlah, dijabarkanlah dari masalah-masalah tersebut, dan tahap selanjutnya tadi eksplorasi ya, eksplorasi lebih dalam lagi, muncullah ideasi. Nah, ide-ide dari satu masalah atau beberapa masalah, kira-kira ide mana sih yang paling bisa nanti kita realisasikan ya. Dan setelah ide tersebut ditetapkan, tentu tahapan selanjutnya adalah tahapan prototype, yang mana kita membuat sebuah produk dengan fitur minimalis gitu ya. Contohnya fitur minimalis itu misalkan kita membuat sebuah donat. Donat itu belum ada toppingnya istilahnya, belum ada di atasnya ada seres atau ada kacang atau ada keju ya. Kita membuat prototipenya terlebih dahulu. Atau misalkan dari sisi aplikasi, menu-menunya belum kita desain sedemikian rupa, hanya tombol-tombol yang utama saja gitu ya, belum kita membuat lebih lebih menarik ya, itu baru prototype ya. Baru setelah kita membuat prototype, barulah direalisasikan menjadi sebuah produk, dan produk tersebut harus diuji coba terlebih dahulu atau melakukan uji coba ke pasar ya. Dan melakukan uji coba ke pasar ini atau ke calon pengguna, jangan sampai kita melakukan uji coba ke teman ya, atau ke saudara atau ke orang yang kita kenal, karena nanti hasil feedback mereka itu akan tidak objektif gitu ya. Nah, setelah ada uji coba, nanti kita luncurkan atau terapkan, dan setelah meluncurkan produk tersebut, tentu saja kita siklusnya kembali lagi ke pahami. Apakah produk yang telah diluncurkan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak ya, atau misalkan nanti ada penambahan fitur-fitur atau pengeluaran fitur yang memang perlu dilakukan. Nah, di sini ada siklus yang berulang tadi ya, terutama dalam hal pelajari dan luncurkan ya. Pelajari dan luncurkan, pahami dan luncurkan. Ini tahapannya bisa langsung saling berkaitan ya. Langsung berulang gitu ya. Langsung berulang. Misalkan dari ide yang telah didesain, yang telah dipilih, nanti dibangun itu dibuat prototype, dibuatkan sebuah produk, lalu diluncurkan. Nah, setelah diluncurkan tentu saja nanti harus dipelajari ya, dipelajari, dan ternyata hasil temuan di lapangan itu harus merubah fitur yang telah ada, sehingga kembali lagi ke produk, luncurkan lagi, dan pelajari. Ini siklusnya ada seperti ini ya. Nanti kita bahas satu persatu lebih detail terkait dengan proses design thinking. Nah, sebenarnya ada 3 prinsip dasar terkait dengan design thinking ya, walaupun tahapannya tentu saja ada yang 5, ada yang 7 gitu ya. Ini tergantung ahli yang mengungkapkannya, yang menyatakannya ya. Tapi secara umum ada 3 prinsip dasar dari design thinking. Yang pertama adalah empati, yang kedua ideasi, dan ketiga ada eksperimentasi ya. Tahapan awal tentu kita harus bisa menemukan masalah, apa yang dihadapi atau kendala apa yang dihadapi oleh pengguna atau calon pengguna, dan kita harus membuat sebuah ideasi atau ide untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan dari ide tersebut harus kita buat sebuah eksperimentasi ya. Kita membuat sebuah produk prototype ya, dan seterusnya. Nah, itu prinsip dasar design thinking ada 3. Nah, kita bahas satu persatu prinsip dasar design thinking. Yang pertama ada empati ya. Di sini empati itu berpusat pada pengguna ya, atau berpusat pada manusia. Nah, di dalam empati ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, ngertiin aja dulu.
Itu kata kunci dari empati. Intinya kita harus memahami masalah agar tidak membuat masalah lain. Ya, pahami dulu masalah yang dihadapi oleh calon pengguna dan agar tidak membuat masalah lain. Ya, kita harus pahami dulu masalahnya. Yang penting mengertiin aja dulu bahwa misalkan calon konsumen itu ya benar bahwa dia itu mendapatkan kendala, ya kendalanya ya dia harus mengeluarkan uang misalkan 6.500 untuk transfer antar bank, dan kendala yang lainnya kalau dia pengen gratis atau tidak ada biaya, dia harus pergi ke bank tujuan. Ya. Misalkan pengen transfer ke BCA dari BRI, ya si konsumen tersebut kalau tidak ingin mengeluarkan uang 6.500 ya harus datang ke bank tujuan tersebut. Nah, kita harus pahami dulu ya, ngertiin aja dulu. Yang selanjutnya, fokus pada nilai utama atau main value yang ingin dicapai. Ya, solusi tanpa masalah cuma ide kosong. Jadi jangan anggap bahwa ini sebuah solusi, tapi memang kalau ditanya ini emang solusi dari masalah apa? Ya, solusi dari masalah yang mana? Ya, sehingga memang tidak apa namanya? Tidak fokus ke nilai utama yang akan dicapai. Selanjutnya, di sini di dalam prinsip dasar empati, di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, what? Yang kedua, how? Yang ketiga, why? Gitu ya. Jadi apa masalahnya dan seterusnya, bagaimana prosesnya, dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ya. Nah, di sini ada kutipan dari para ahli. Di sini ada Simon Sinek ya. Nah, ini penulis buku Start with Why. Ya. Jadi kita mulai dengan kata why. Mengapa? Di sini kalau kita terjemahkan bahwa nilai itu tidak ditentukan oleh mereka yang menetapkan harga, tapi nilai ditentukan oleh mereka yang memilih untuk membayarnya. Jadi nilai itu istilah lainnya tidak dilihat dari berapa mahal produk tersebut. Produk yang mahal tidak berarti memiliki nilai yang tinggi, dan sebaliknya misalkan produknya dengan harga yang rendah itu bukan berarti tidak memiliki nilai. Tapi nilai itu ditentukan oleh mereka yang memilih untuk membayarnya. Jadi nilai itu sesuai dengan apa yang mereka pilih. Gitu ya. Jadi buatlah sebuah produk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Nanti akan meningkatkan nilai, ya. Nilai yang nilai yang diinginkan, dan tentu saja akan mempengaruhi harga. Oke, di sini yang selanjutnya dari prinsip dasar empati, kita harus obsesi pada masalah, ya tadi ya. Solusi tanpa masalah merupakan ide kosong, yang mana di sini ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Yang pertama, apa tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna? Ya, objektif ini dalam artian tujuan, gitu ya. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna? Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi dalam mencapai objektif mereka atau mencapai tujuan mereka? Terus yang kita harus definisikan lagi. Nah, pada saat ini bagaimana cara mereka melakukan atau mencapai tujuan tersebut? Nah, sebagai contohnya yang sederhana saja mungkin ya, supaya tidak supaya mudah kita pahami. Misalkan tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna adalah mendapatkan supaya tidak ada biaya transfer antar bank 6.500 tadi ya. Tujuannya itu kan, salah satu contohnya itu saja ya. Salah satu contohnya, para pengguna tidak ingin ada biaya administrasi atau biaya transfer antar bank sebesar 6.500. Itu tujuannya. Ya, karena selama ini kan transfer antar bank itu harus mengeluarkan biaya sebesar 6.500. Sudah kan terjawab ya, tujuannya itu. Tujuan yang ini dicapai adalah tidak adanya biaya transfer antar bank. Itu masalah kan yang ingin
kita berikan solusi. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut? Kira-kira tantangannya bagaimana sih supaya mereka bisa mencapai tujuan supaya tidak mengeluarkan uang sebesar 6.500? Tantangannya kita definisikan, misalkan tantangannya mereka harus istilahnya meluangkan waktu untuk pergi ke bank tujuan ya tadi ya. Misalkan tujuan bank tujuannya adalah BCA. Kita punya rekening, punya internet banking BRI. Kita nggak mau mengeluarkan uang biaya 6.500. Tantangan yang dihadapi adalah, iya bisa kita mencapai tujuan. Tujuannya adalah tidak mengeluarkan biaya sebesar 6.500, tapi kita harus datang ke bank tujuan, yaitu bank BCA. Ini salah satu contoh saja ya. Saya bukan mengedepankan beberapa merek saja. Ini salah satu contoh ya. Ya, itu ya. Tantangannya berarti kita harus meluangkan waktu pergi ke bank tujuan. Tentu saja selain waktu, apalagi yang harus dikorbankan atau yang harus dikeluarkan. Kira-kira apa lagi? Tadi waktu ya. Uang parkir, Pak. Uang parkir. Terus siapa lagi? Ngantrinya, Pak, di dalam. Ngantri. Terus apa lagi? Itu waktu ya. Tenaga juga, Pak. Tenaga. Gitu. Kita harus mengeluarkan tenaga. Kalau jalan kaki ya. Kalau pakai motor, apa yang dikeluarkan? Bahan bakar. Ya, bensinnya kan harus dibeli kan. Walaupun hanya berapa kilo ya, tetap kalau dihitung rupiah berapa ribu ya. Gitu ya. Jadi tantangan yang dihadapi oleh pengguna untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuannya kan tadi supaya tidak ada biaya. Bisa kamu tidak ada biaya, ya kamu harus datang ke bank tujuan. Tapi tantangannya tadi waktu, tenaga, uang gitu ya. Itu yang harus dikeluarkan. Terus saat ini bagaimana cara mereka mencapai tujuan tersebut? Ya. Kira-kira kita harus bisa menjawab atau kita bisa bertanya kepada si para pengguna tersebut, bagaimana sih saat ini mereka melakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oh, saya mah tidak pergi ke bank, tidak pergi ke bank tujuan supaya tidak mengeluarkan uang 6.500, supaya tidak mengeluarkan uang, waktu, tenaga. Saya mah hanya titip ke teman saja yang punya rekening BCA gitu ya. Ya, kita harus tahu itu. Jadi kita harus eksplorasi kira-kira bagaimana sih cara mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Dan jangan sampai kita berasumsi. Tahap selanjutnya ya. Nah, tahap selanjutnya kita perhatikan dan aktif dalam memahami. Ya, kita perhatikan apa yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Aktif dalam memahami, ternyata memang mereka itu melakukannya dengan seperti ini ya, terusnya ya. Jadi kita harus listen and understand ya. Harus aktif dan pahami, perhatikan dan aktif dalam memahami. Dan inilah yang selanjutnya atau yang terakhir adalah hindari berasumsi. Ya. Tadi kan saya berasumsi bahwa si konsumen tersebut supaya tidak mengeluarkan uang 6.500, saya berasumsi ya mereka datang aja ke bank. Ya, kemungkinan mereka datang aja ke bank langsung. Ya, dia harus mengeluarkan uang, tenaga, terus waktu juga. Ternyata setelah kita tanya secara langsung, ternyata tidak demikian. Ternyata mereka itu meminjam rekening orang lain atau teman. Misalkan saya minta teman ke Galuh misalkan. Galuh punya BCA kan, punya Pak, saya titip transfer ya, dan nanti saya uangnya cash ke Galuh misalkan 500.000, nanti Galuh tolong transferkan ke teman saya rekeningnya sama-sama BCA. Nah, sehingga kan saya nggak usah ngeluarin biaya, Galuh pun tidak usah ngeluarin biaya karena sama-sama transfer antar bank ya.
Nah, ternyata memang itu yang dilakukan oleh pengguna. Ya. Jadi hindari berasumsi dulu, buktikan bahwa asumsi itu salah. Bukan berarti kita tidak boleh menduga, tapi buktikan bahwa dugaan kita atau asumsi kita itu harus dibuktikan, benar atau tidak, sampai kita mendapatkan bukti yang nyata. Ya, intinya ke sana ya. Tahap yang kedua adalah ideasi atau menghasilkan sebanyak mungkin ide. Ya, dari masalah tersebut kita buatlah beberapa ide. Ya, nanti dari beberapa ide tersebut pilihlah yang memang dari tiga unsur itu bisa dimungkinkan ya. Unsurnya ada tiga kan. Pertemuan yang pertama dulu. Dari sisi teknikal bisa dilakukan, dari sisi bisnis layak untuk dijalankan, dari sisi manusia diinginkan. Ya, ada tiga prinsip atau namanya syarat untuk ide tersebut layak untuk dilakukan. Misalkan idenya bagus nih, tapi secara teknikal ini sulit dilakukan, atau misalkan dari sisi bisnis ini nggak akan menghasilkan profit gitu ya. Nah, dari beberapa ide tersebut pilihlah ide yang memang benar-benar sesuai dengan prinsip tersebut. Dan yang paling penting dalam ideasi itu jangan takut salah. Karena ada salah satu istilah ya, cepat gagal berarti cepat sukses. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu contoh bahwa dalam menghasilkan sebuah ide itu memang berdasarkan seperti benang yang kusut ya. Si benang yang kusut masih harus kita luruskan lagi dari hasil risetnya. Ternyata dari hasil riset tersebut kita buat sebuah konsep, dan setelah konsep baru masuk ke tahapan desain. Nah, tahapan desain ini sudah jelas dan fokus bahwa produk ini yang akan kita buat, layanan ini yang akan kita berikan, gitu ya. Nah, di sini ideasi dalam grup yang beragam ya. Ideasi ini harus masuk ke dalam beberapa grup yang beragam. Misalkan di dalam kita membuat sebuah ideasi itu jangan inilah, misalkan satu daerah atau satu jenis kelamin atau dari satu umuran gitu ya. Nah, kita di dalam membuat sebuah ide ini ya harus dari beragam macam orang gitu ya, supaya nanti menghasilkan sebuah ide yang memang bisa diterima di semua kalangan. Nah, di sini jangan istilahnya berpikir sendiri bersama. Jadi berpikir sendiri, nanti pada akhirnya kita melakukan menggabungkan ide tersebut bersama, atau I think alone together ya. Yang selanjutnya di sini masih sama ya, tadi tahapan membuat sebuah desain itu dimulai dari dengan riset, yang memang riset ini masih acak-acakan gitu ya, nggak fokus kira-kira hasil riset ini dalam membuat sebuah produk ini kemana. Baru mengambil data-data, dianalisis dan seterusnya, baru masuk ke tahapan konsep sudah mulai kelihatan, dan masuk ke tahapan desain itu sudah jelas dan fokus. Ini loh produk yang akan kita buat. Ya. Yang selanjutnya di sini ada tahapan yang ketiga adalah eksperimentasi. Ya, belajar dengan membangun. Nah, di sini tahapan eksperimentasi dimulai dari tahap konsep masuk ke tahapan desain. Dan ini juga sama, prinsipnya adalah jangan takut salah. Nah, ini kendala apabila kita ingin mulai usaha, biasanya takut salah, takut gagal, ya, takut tidak berkembang usahanya, takut tidak laku jualannya. Nah, ini kata kuncinya dari seorang entrepreneur adalah jangan takut salah. Karena cepat gagal, tadi kuncinya ada cepat gagal dan cepat sukses. Ya. Coba kalau nggak percaya, silakan Anda wawancara seorang pengusaha sukses, kira-kira dia pernah gagal enggak? Jadi jangan takut salah dan takut kegagalan. Yang selanjutnya, di dalam eksperimentasi ini gunakanlah sebuah prototype.
ya untuk menguji ide yang dipilih. Jadi ada beberapa ide yang tadi dibuat di dalam proses ideasi. Dari proses ideasi tersebut pilihlah satu ide yang akan diuji, ya. Sebelum diuji ya dibuat dulu prototype. Bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan Keynote, bisa menggunakan web. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan web, ya, menggunakan aplikasi berbasis web. Nanti akan kita ada praktik nanti insya Allah setelah UTS. Dan mudah-mudahan waktunya cukup, ya. Yang selanjutnya, ini ada salah satu contoh prototype, ya. Salah satu contoh orang yang sedang melakukan proses design thinking, ya. Nah, ini ada yang bisa menebak ini proses empati, ideasi, atau proses eksperimentasi. Dia sedang melakukan proses yang mana kira-kira? Kelihatannya. Dan ini juga, ini aja ya, supaya kelihatan jelas. Ada yang bisa menjawab? Ini masuk ke tiga prinsip yang mana tadi? Prinsip empati, prinsip ideasi, yang ketiga eksperimentasi. Ideasi, Pak. Ideasi atau eksperimentasi? Ideasi mungkin, Pak. Ideasi. Ya, ada yang lain? Yang itu eksperimentasi, Pak, menurut saya. Lagi menempelkan. Oke, terima kasih jawabannya, ya. Dan saya sampaikan bahwa ini merupakan salah satu proses eksperimentasi yang mana ide sudah ditetapkan, oh ternyata harus membuat sebuah produk atau layanan seperti ini, barulah masuk ke tahapan eksperimentasi, yang mana tahapan eksperimentasi itu ada yang namanya prototype. Ya, ini kan salah satu prototype, ya kita tidak mesti harus langsung membuat aplikasi kan? Jangan ya, itu istilahnya nanti dikhawatirkan ini. Kenapa kita harus menggunakan proses design thinking? Dikhawatirkan nanti kita punya ide dan ternyata ide tersebut tidak berdasarkan masalah, tidak berdasarkan empati, lalu kita ujung-ujung membuat aplikasi, ya, tanpa membuat prototype dulu, tanpa diuji coba dulu, kira-kira persentase kesuksesannya besar atau rendah? Rendah, Pak. Rendah, ya, atau persentase kegagalannya tinggi, ya, karena kita tidak mau melakukan uji coba dan membuat sebuah ide juga kita tidak berdasarkan masalah yang telah kita lakukan, tidak melalui proses empati, gitu ya. Nah, sehingga ini pada tahap pada prinsip design thinking yang ketiga adalah eksperimentasi, yang mana di dalam eksperimentasi ini dibuatlah sebuah prototype terlebih dahulu. Nah, ini prototype ini salah satu contoh kegiatan dalam membuat sebuah prototype. Ini bisa kita tebak bahwa dia sedang membuat sebuah aplikasi. Betul kan? Sedang membuat sebuah aplikasi. Karena di sana ada gambar handphone, terus ada menu-menunya, ada kertasnya, nanti prosesnya seperti ini. Nah, kita tidak perlu langsung membuat aplikasinya, jangan langsung kita membuat sebuah produk, tapi kita harus membuat dulu prototipe-nya. Nah, prototipe tersebut nanti kita uji coba. Ya. Nah, di sini uji prototipe tersebut ke pengguna. Ya, prototipe-nya tadi bisa kertas, bisa berbasis web, bisa aplikasi tapi masih belum aplikasi langsung misalkan ya di handphone, tapi masih belum fitur-fiturnya atau warna-warninya atau ikonnya belum kita sesuaikan, misalkan hanya fungsi utama saja. Nah, prototipe tersebut harus diuji coba ke pengguna, dan uji coba ke pengguna ini hindari mengujinya ke rekan atau ke saudara atau ke teman atau ke orang yang kita kenal. Hindari ya, karena nanti penilaiannya tidak objektif. Oke, selanjutnya di sini juga sama ya. Ini proses
prototype. Ya. Di sini terlihat bahwa ada tulisan KTP elektronik, ya berarti misalkan gitu ya, kita sebelum menggunakan aplikasi tersebut harus mengisi data-data gitu ya. Ini salah satu dugaan saja ya, karena saya tidak ikut serta dalam proses yang digambar ini ya. Nah, tapi memang ini bisa kita pastikan bahwa mereka itu sedang membuat sebuah prototype dari produk yang akan dia buat ya. Nah, di sini di dalam design thinking ada istilahnya MVP atau minimum viable product ya. Jadi produk yang memang masih minimum ya, minimum fungsinya atau minimum yang tidak terlalu banyak fitur yang digunakan gitu ya. Nah, kan tetapi bukan berarti produk yang minimum ini bukan berarti kalau dari mobil gitu ya, bukan berarti hanya ban saja, bukan berarti hanya rangkanya saja, tapi sudah jadi mobil, tapi belum memiliki sentuhan-sentuhan misalkan dari sisi interiornya atau dari sisi fungsi lainnya. Ini masih fungsi utamanya gitu ya. Tapi di bawah juga ini juga sama ya, salah satu contoh produk yang memang dikatakan minimum viable product ini ya. Di sini ada paling kiri ada apa sih namanya skateboard ya, ini ada Topet ya atau apa istilahnya, ada sepeda motor, ada mobil gitu ya. Ini sudah jadi produk jadi atau produk yang minimum, tapi bukan berarti hanya rangkanya saja gitu ya, hanya bannya saja. Salah satu contoh yang lain tadi saya jelaskan bahwa donat ya, bukan berarti kita membuat sebuah donat yang belum jadi ya, berarti harus sudah jadi donat, tapi masih minimum itu ya belum ada varian rasa yang lainnya, belum ada topping yang aneh-aneh gitu ya. Yang penting kita buat sebuah minimum produk dulu yang nanti akan ditambahkan hal yang lainnya. Oke, ini terakhir ada pendapat David Hill. Kami beralih dari menganggap diri kami sebagai desainer menjadi menganggap diri kami sebagai pemikir desain. Atau we move from thinking of ourselves as designer to thinking of ourselves as design thinker. Ya, jadi mereka itu beralih dari menganggap diri mereka sebagai desainer, tapi mereka adalah seorang pemikir. Ya. Dia bukan seorang desainer, tapi dia seorang pemikir yang harus memikirkan desain itu harus seperti apa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya, dan tentu saja PowerPoint ini saya ucapkan terima kasih kepada Pri Rasidi yang memang merupakan kontributor dari PowerPoint ini. Baik, sebelum saya akhiri, silakan ada yang mau ditanyakan. Sekaligus nanti jangan lupa screenshot kegiatan Zoom ini untuk di-upload di Classroom ya, di absen Classroom ya. Jadi kalau kemarin sudah tanggung absen tanpa melampirkan apapun, silakan ditarik lagi absennya dan lampirkan screenshot dari kegiatan Zoom ini. Sebelum di screenshot, silakan buka dulu kameranya supaya nanti yang diuploadnya itu sudah ada fotonya ya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah nih banyak pesertanya kalau digabung ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak Nurman. Boleh, Nurman. Iya Pak, jadi yang ingin saya tanyakan adalah gini Pak, ketika kita contohnya Pak membuat sebuah aplikasi, tapi sebenarnya misalkan saya tuh orang awam Pak, nggak tahu soal design thinking, tapi ternyata apa yang kita buat itu kalau disatukan menurut
konsep design thinking itu ternyata merujuk kepada design thinking, tapi kita tuh nggak tahu konsepnya. Misalkan saya udah membuat sebuah aplikasi, nah seperti itu. Terus kemudian ditelaah nih ketika si aplikasi tersebut udah maju dan berkembang gitu, ternyata konsep awalnya tuh sesuai dengan design thinking. Apakah kita bisa mengklaim bahwa apa yang kita buat termasuk ke dalam design thinking, atau memang itu adalah konsep dasar pribadi kita, Pak? Terima kasih. Jadi terima kasih Nurman, pertanyaan bagus, dan itu bisa diklaim sebagai proses design thinking. Karena gini, misalkan ya, saya sehari-hari di apa namanya di kampus ini, di manajemen kampus gitu ya. Saya melakukan kegiatan sehari-hari, ya ternyata setelah diteliti oleh orang lain, oh ternyata saya sudah melakukan fungsi-fungsi manajemen, misalkan ada planning, ada organizing, ada advertising, ada controlling misalkan gitu. Tapi saya tidak menyadari bahwa saya telah melakukan itu misalkan. Ya, itu jadi bisa dilihat dari orang lain, oh ternyata memang Nurman ini sudah melaksanakan proses design thinking, tapi Nurman tidak menyadarinya. Ya. Dan bagi mereka yang mau memulai usaha dan bingung misalkan ingin membuat sebuah produk apa gitu ya, bisa menggunakan pendekatan design thinking ini. Jadi nanti tidak asal-asalan nanti dalam membuat sebuah produk ataupun layanan. Ya, layanan di sini ada jasa, kan usaha jasa banyak lah. Gitu Nurman, apakah sudah puas? Baik Pak, terima kasih. Silakan, siapa lagi ada yang mau bertanya? Dari semester lain barangkali, semester 2, semester 6. Sepertinya sudah tidak ada ya, dan ini waktu kritis, waktu yang kritis, kritis ya, bukan kritis, waktu yang kritis jam 2 ini menjelang asar, sudah mulai perih perut ya gitu ya. Tapi nanti setelah asar biasanya udah cenghar lagi gitu ya, udah cerah lagi karena mau jalan-jalan. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh mahasiswa, baik semester 2, semester 4, semester 6 yang berkenan mengikuti perkuliahan ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tentu saja banyak sekali kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat ngabuburit nanti ya sebentar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin screenshot dulu ya. Jangan lihat dulu ya. Saya izin screenshot dulu. Silakan dibuka dulu kameranya. Saya akan screenshot untuk bukti kegiatan saya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kembali lagi 1, 2, 3. Ini kebetulan ada 2 layar, saya simpan dulu. Sekali lagi ya, layar kedua. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih. Mangga, silakan yang mau melakukan aktivitas selanjutnya. Saya izin pamit ya. Terima kasih Pak.